Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Tekno semua, jumpa lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing kepada kalian semua, khususnya untuk keluarga Vixion series. Jadi masih keluarga Yamaha lah ya, karena berhubungan dengan motor saya juga. Jadi kendalanya kali ini saya mau memeriksa bagian yang membuat seperti motor saya itu ada sedikit problem gitu ya. Jadi kan motor saya ini nih, bagi yang belum tahu gitu, sudah bore up 62 mili, dan itulah resiko dari motor bore up, yaitu kendalanya biasanya itu rada agak susah starter ya, apalagi yang Vixion series yang tidak ada lagi kickstarternya, pastilah kan lebih mengutamakan bagian dari starter, dinamo starter ya. Jadi kali ini, jadi motor saya ini pada saat starter itu kan terkadang bisa, terkadang enggak, dan kemudian pada saat mesin mati dia seperti bunyi bagian blok sebelah kiri itu bunyi seperti celetak tak gitu ya. Jadi saya kira itu suara seperti bagian gear kopling, bagian kampas kopling gitu, rumah kopling. Namun terdengarnya selalu di bagian crankcase sebelah kiri. Analisa saya sih sebenarnya biasanya problem di motor bore up itu yang menggunakan starter elektrik itu biasanya di bagian one way-nya. Jadi kali ini saya juga mau meriksa, karena kendalanya ini sudah beberapa bulan ke belakang gitu ya. Dan kali ini lumayan cukup agak meresahkan, karena untuk starter itu rada agak susah dan lama sekali. Jadi kali ini saya akan meriksa bagian one way nya, otomatis saya akan buka bagian blok tutup bagian sebelah kiri dan muka magnet juga, karena one way nya itu terletak di belakang. Jadi saya akan meriksa, otomatis kalian juga harus menyiapkan mungkin kunci-kunci yang perlu untuk membuka, terutama bagian magnetnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alternatif untuk one way-nya ya. Ini one way-nya dia kodenya 5YP. Kemungkinan sama semua ya, untuk Vixion series itu sama semua ini kodenya bisa. Paling enggak kalian harus menyiapkan kunci pas 17. Kunci pas 17, kemudian kunci pas T8 dan puller untuk magnetnya. Jadi untuk membuka magnet saya gunakan yang ini aja, karena kalau masih menggunakan ya cara yang lain itu rada agak susah sih dan ribet sekali. Jadi paling enggak seperti ini ya. Jadi magnet ini sangat perlu dan harus kalian punyai sih sebenarnya apabila kalian mempunyai motor, bagi yang berani untuk membuka motor ya. Jadi simak aja video ini sampai selesai, sampai kita melihat apa sih kendalanya untuk motor saya ini, apakah benar one way nya atau masalah lainnya. Oke, kita analisa sekarang. Oke, sudah terbuka ya. Ini penampakannya seperti ini. Seperti ada ring. Ini bagian gearnya. Jadi kita lihat. Gak ada kelihatan yang protol gitu. Ini untuk New Vixion, untuk yang kode 1PA ya. Ini kode 1PA. Untuk bagian gear aman. Kita coba nanti. Kita coba buka
bagian jadi seperti ini. Jadi palang ya, kunci T. Saya coba tahan ke bagian ujung magnet. Coba. Oke. Oke, kita coba membuka bagian magnetnya. Sepertinya baut tengah harus kita bongkar dulu ya. Oke, sudah terlepas nih ya. Kita dorong. Oke, sobat ini semua sudah terlepas bagian magnetnya. Dan ini penampakan dari magnetnya. Kalau dilihat sepertinya bagian kelihatan nggak ya? Oke sobat tekno semua, ini bagian one way nya ya, one way yang ada di belakang bagian magnetnya. Itu berat juga ya si magnet ini ya, kisaran kayaknya ini 2 kiloan ya. Mungkin kalau bubut sedikit mungkin agak ringan ya tarikan mesin. Baik, kita bahas sekarang. Nah, ini bagian one way. Kita akan cek bagian pirnya, paling enggak biasanya itu bermasalah itu bagian pirnya. Jadi kan kita cek satu persatu ya. Nih, coba kalian sentuh atau ini kira-kira bisa cepat balik enggak dia, atau masih keras enggak? Kalau masih keras berarti masih bagus pirnya. Oke, ini sepertinya kalau yang bagian ini yang saya sentuh ini lumayan masih ini, dan kita miringkan, kita ketok, itu enggak jatuh bagian pelornya, artinya bagian pir masih bagus. Sekarang yang kedua, jadi Pak ya, ini juga, ini juga sepertinya masih bagus. Kita suruh jatuh, yang enggak jatuh ya. Baik, yang ketiga, sepertinya yang bagian ketiga ini ya. Nah, bisa dilihat ya, jadi lumayan cukup kendor, jadi nggak langsung balik deh ya. Sebenarnya bagian pirnya sepertinya sudah agak bermasalah, agak bermasalah ini sepertinya. Jadi sebenarnya ada satu ini ya, bagian satu pir untuk pelor. Nah, dia nggak balik lagi nih. Kita coba, masih jatuh dia. Nah, jatuh satu dia. Kita coba. Oke, nih mudah-mudahan jelas ya untuk videonya. Nah, ini bagian pirnya. Sepertinya kalau dilihat dari keadaan pirnya ini sudah mulai rapat, jadi tidak ada terlalu pegas lagi ya, tidak ada terlalu pegas lagi. Kita coba akan bandingkan yang lainnya. Kita coba ambil bagian pir yang lainnya ya.
Ini pair yang lainnya ya, kelihatan masih bagus. Kita sandingkan. Oh, bisa kalian lihat nih ya. Nah, sepertinya memang yang bagian sebelah kanan saya atau kanan kalian bisa terlihat kalau untuk panjangnya memang masih agak renggang bagian sebelah kiri, dan sebelah kanan yang memang di analisis yang tidak balik lagi pairnya itu, pelornya, memang terlihat perbedaannya nih ya. Nah, jadi memang ini bagian ini sudah lemah pairnya, jadi tidak bekas lagi. Jadi kendalanya memang one way nya sepertinya, mudah-mudahan ya. Sebelumnya kita akan cek dulu bagian yang lain, semoga aja nggak ada masalah. Baik, kita cek juga ya. Kita cek juga untuk bagian gear-gearnya ya, gear starternya. Kita lihat nih, untuk bagian gear rumah magnet terlihat masih bagus. Jadi ini penampakan bagian gear dari starter yang sudah berumur kisaran 9 tahun. Ini motor saya sudah 9 tahun, jadi kondisinya seperti ini. Jadi setelah kita cek masih sangat bagus. Jadi kalau masih ada keraguan atau masih aja orang lain yang bilang bahwa part dari Yamaha itu kurang bagus, ini buktinya 9 tahun dengan perawatan yang cukup, hanya sekedar mungkin ganti oli saja ya. Jadi oli harus rutin. Bisa terlihat di sini ya, one way-nya masih terbilang tidak protol, dan ini kondisinya bagian gear rumahan. Ini bearingnya, untuk bearing bisa terlihat nih masih sangat lumayan cukup baik. Nah, masih sangat lumayan cukup baik sekali. Kemudian rantai keteng saya belum saya ganti, walaupun pas bongkar bore up kemarin masih tetap saya pakai yang lama. Terus kita cek bagian gear dari ininya ya, starternya nih ya, untuk penyambung dinamo starter. Nah, bisa terlihat memang agak sedikit aus ya, wajar lah ya pemakaian. Namun kalau saya perhatikan ini masih sangat layak pakai. Dari bisa terlihat memang agak sedikit penurunan ya, kalau diperhatikan agak cembung tengah karena memang terkena gesekan itu bagian tengah. Tapi lumayan cukup bisa, masih layak pakai. Jadi kualitas Yamaha itu tidak diragukan lagi sih sebenarnya ya. Ini komponen bagian dalam ya, komponen bagian dalam, dan terlihat terlumasi semuanya. Jadi sirkulasi oli memang sangat baik bagi saya, sangat baik sekali. Jadi para user Yamaha atau pengguna motor Fiction Series, kalian jangan ragu lagi untuk part-part bagian mesin, khususnya bagian dalam dari motor Fiction kalian, karena memang sudah teruji, memang kualitasnya luar biasa. Umur 9 tahun di motor saya cukup layak, semuanya masih bagus ya. Jadi kendalanya hanya bagian one way nya. Kita akan bahas bagian one way nya, karena pergantian dari one way itu ada perbedaan partnya, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Baik sobat Teno semua, ini yang pembahasan penting untuk kalian, untuk yang bagian one way nya. Jadi ini sebelah kanan kalian itu adalah one way yang baru yang saya pesan. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah one way bawaan dari motor
New Fiction saya yang kode 1VA gitu ya. Sekarang kita perhatikan. Nah, untuk yang one way bawaan motor saya, dia kondisinya seperti ini, bentukannya seperti ini ya. Kemudian bagian-bagiannya itu ada bagian pelor yang melekat seperti ini ya. Ini pelornya, pelor batangan. Kemudian ada bagian pin. Nah, pinnya bentuknya seperti ini, dan ada bagian pairnya. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi ini bagian-bagiannya. Selain ada rumahan one way-nya, ada bagian kecil-kecilnya seperti ini. Jadi pairnya ini dia bulat panjang, kemudian ada pin penekan untuk bagian pelornya, ini dia. Nah, oke, ini bawaan motor. Sekarang kita akan lihat one way dari yang saya pesan. Jadi yang saya pesan ini adalah one way dari New Fiction itu sendiri sebenarnya. Kalau kalian lihat di Yamaha katalog atau tanya ke dealernya, biasanya ada bukunya mereka, dia kodenya 5YP E558000 ya. Jadi kalau dilihat dari Yamaha katalog, kodenya seperti ini. Dan untuk harganya itu kalau dari Yamaha itu sekisaran 382.000. Kalau saya kemarin saya beli harganya 375. Itu harga part original. Jadi kalau misalkan ada harga di bawah itu, kemungkinan itu bukan ori Yamaha. Ya, itu aja sih pesan saya. Ya. Nah, untuk yang one way dari Yamaha 5YP yang kode tadi saya bilang, bentuknya seperti ini, sama. Nih ya. Ini cuman bedanya adalah nih part-part kecilnya. Jadi part kecilnya itu hanya terdiri dari pelor dan bagian pairnya. Jadi pairnya ada 3. Ini pelornya sama batangan, cuman pairnya dia berbentuk oval seperti ini. Nah ya, oval, manjang, sedikit agak renggang tuh, dan tidak ada pen penahan ya. Jadi bedanya bisa kita simpulkan ya di sini ya. Perbedaannya kalau yang Yamaha bukaan motor ini dia, kalau untuk yang saya pesan kodenya ini sama saja sebenarnya, cuman ini biasanya yang keluaran terbaru. Jadi yang sebelah kanan saya yang saya beli baru ini keluaran baru, jadi dia simple seperti ini. Sedangkan yang bawaan lama ini biasanya bawaan dari Old Fiction. Jadi kalau kalian bongkar Old Fiction itu dia akan didapat part-part seperti ini, bagian one way-nya. Sedangkan yang terbaru di atas tahun-tahun baru ya kali ya, mungkin NVA, Sabre atau R15 V2 gitu, mungkin kemungkinan seperti ini. Kalaupun kalian dapat partnya seperti ini, jangan khawatir. Apalagi yang beli second, jangan khawatir ya. Jadi bisa kalian lihat nih, perbedaannya sama aja, gunaannya fungsinya sama. Jadi untuk pemasangan dari one way yang baru dia seperti ini. Nah ya seperti ini. Kemudian untuk bagian pinnya, nah dia hanya simpel seperti ini. Jadi nggak ada benar-benar pennya. Ini pemasangannya seperti ini ya. Oke, biasanya kalau kalian beli itu pairnya itu digabungin jadi satu. Kita akan pasang semuanya. Nah, oke, udah komplit semua. Langsung kita aplikasikan di bagian magnetnya. Jadi sudah jelas ya untuk perbedaan dari
one way, yang lama dan yang baru. Jadi ini perbedaannya. Jadi jangan khawatir, pasangkan ke bagian magnetnya. Nah, mungkin pada saat kalian buka ataupun kalian cek, bagian mur dari L-nya itu biasanya sedikit agak kendor. Tadi pada saat saya buka itu ternyata sudah kendor sekali, namun tidak bakalan sampai terlepas karena biasanya kalau dari Yamaha itu di bagian ujung itu dipantek. Nah, jadi pantek ngunci dia. Ini bekas pantekannya. Jadi pada saat saya lepas kendor, cuman saya putar lagi dia agak keras karena ada pantekannya. Jadi pada saat kalian pemasangan nanti harus kalian pantek kembali nih bagian ini. Jadi untuk bagian penguncinya, bagian ujung ya, kita pasang semua ya, ada pantekannya nih. Nah, pantekan untuk menguncinya, karena itu fungsinya untuk mengikat bagian baut agar tidak langsung terlepas. Dan semuanya bisa lihat nih. Nah, jangan lupa kalian pantekkan kembali nih. Aman sobat. Setelah pendorongan agak diketok sedikit ya, sedikit sudah agak masuk, udah lumayan. Baru kita menggunakan bautnya, jadi agar benar-benar dia terdorong ke bagian dalam. Sama untuk penahanan seperti ini ya, penahanannya karena foot set saya bisa, jadi bisa kalian pikirkan bagaimana ini dia akan kita kencangkan seperti tadi. Oke, untuk pengencangan sudah selesai ya. Ini dia, jadi penampakannya. Jadi cukup kokoh sekarang. Kemudian bagian gasketnya juga saya ganti, langsung sekalian aja saya ganti. Kalau mau ganti bisa pakai yang friction out 3J1 ya. Ini ya kodenya untuk bagian packingnya. Pasang semua, tinggal kita tutup. Kita akan coba isi olinya juga, langsung kita cek apakah ada kendala atau enggak. Yang pasti pokoknya bunyi dia ya. Pada saat starter rada agak susah, kemudian pada saat mesin mati langsung kotak gitu ya. Jadi itu paling enggak kalian cek bagian one way nya. Apalagi untuk bagian motor yang sudah cukup usang berumur seperti punya saya, hampir 9 tahunan 7 tahunan, itu pasti. Jadi untuk kalian semua apabila mau bore up ya, jangan tanggung-tanggung, sekalian aja ganti bagian one way nya. Ini saran saya sih ya, pokoknya kalau kalian mau bore up ganti one way nya. Ya, cukup sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan pernah untuk putus asa, tetap berpikir dengan jernih. Apapun masalahnya pasti akan ada solusinya. Untuk mesin aman ya.
aman. Jadi tidak ada, jadi langsung tadi sekali start langsung hidup mesinnya. Jadi top chair. Memang masalahnya adalah one way-nya. Oke. Problem selesai, solusi selesai. Mantap. Kita coba sekali lagi. Ya. Biasanya langsung ringan ya, biasanya berat banget. Ini wow, top chair, mantap. Ya. Mesin tidak ada kendala lagi. Jadi itu dia penyakitnya. Oke, see you.